Yang teriak-teriak minta disembah itu iblis, setan, ya. Itu yang minta disembah sebagai Tuhan. Tidak ada sumber yang paling akurat untuk mengenal Isa Al-Masih atau Yesus Kristus secara lebih dekat, yang paling akurat kecuali Alkitab. Akurat dari Hong Kong, Yesus atau Isa Al-Masih aja umur 12 sampai 33 tahun nggak ada kabar. Ada yang bilang pesantren kilat, ada yang bilang kuliah, ada yang bilang sekolah SMP, ada yang bilang naik surga dulu, ada yang bilang les di Kumon. Quran surat Yunus ayat 94. Fa in kunta fis saki mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yagra'unal kitaba min qablik. Gelar anak Allah itu kalau kita periksa Alkitabul Muqaddas, Alkitab berbahasa Arab, itu diterjemahkan dengan kata Ibnullah. Ya. Ibnullah artinya apa? Anak Allah juga. Maka sebagai agama kafir, nah ganjarannya adalah ya bunuh. Yesus itu tidak ada yang angkat jadi Tuhan, tidak ada yang melantik jadi Tuhan, karena memang dia adalah Tuhan dari sononya. Tuhan itu dilantik Allah. 1 Korintus 6 nomor 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Waduh, jadi kebongkar nih. Sering kita melihat murtadin Indonesia, ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Oh tadi minum formalin jadi kafirin. Hei murtadin, hei murtadin, ini mualaf siap nampolin bersama dengan umat muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu sempurna dan luar biasa. Tidak lupa juga sholawat serta salam kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang mengaku Muslim yang kental katanya, ya, muhunda susu kental, bernama katanya si Muhammad Rusli Mono Arfa, ya kita panggil saja si Rusli Congor gitu ya. Dia ini setiap khotbahnya selalu membawa Islam gitu. Ya entah biar jadi laku, entah bagaimana, tapi ya tujuannya katanya untuk memurtadkan orang Islam supaya ikut untuk bersama-sama menyembah Yesus. Idih. Katanya dia ini dari Islam, terus berjumpa dengan Isa Al-Masih, terus dikasih Bible katanya, yang katanya Injil, dan akhirnya murtad menjadi kafir yang kafah. Sampai bisa jadi pendeta yang jemaatnya hanya 3. Waduh, pengen banget gitu ya tahu gitu muka asli Yesus, karena banyak banget yang ketemu sama Yesus, bahkan ketemu sama Isa Al-Masih katanya. Wajahnya berbeda-beda. Betul. Kok bisa gitu ya menyimpulkan bahwa itu adalah Yesus atau Isa Al-Masih? Akhirnya masuk agama Kristen, terus dikasih Injil. Injil saha bedul? Injil Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Aduh, insyaallah kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, bagi sahabat mualaf nih yang baru menemukan video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu dong. Terus nyalakan notifikasinya, terus like dulu supaya tidak ketinggalan nih video-video baru dari Mualaf Channel. Kan kalau ketinggalan
bisa nyusul ya dan bisa diputar ulang ya. Apa ya, pokoknya kita tembusin sampai 1 juta subscriber, asik, supaya nyampe ke telinga dan mata para murtadin ini, karena mereka ketika diajak ketemu, diajak ngopi, pada sembunyi. Dan bagi sahabat mualaf yang mau mendukung perjuangan dakwah kami, bisa mengirimkan donasi infak sodakohnya ataupun zakatnya boleh ke nomor rekening yang ada di sini nih ya. Insya Allah kami akan pergunakan untuk bayar listriknya dan segala macamnya, dan juga insya Allah untuk membeli alat-alat dakwah gitu ya, supaya lebih cepat lagi bikin videonya dan bisa lebih meluas lagi lah. Semoga menjadi amal jariah dan Allah akan gantikan dengan berlipat-lipat ganda dari arah yang tidak diduga-duga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kalau gitu kita akan langsung tonton videonya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tampol heula atuh. Shalom, nama saya Muhammad Rusli Mono Arfa. Saya berasal dari Sulawesi, orang tua berasal dari Gorontalo. Saya dibesarkan dalam keluarga yang tentu sangat kental dengan kental ya, ada susu manis kental. Sangat kental dengan syariah agama Islam. Syariah? Kemana tuh syariah? Saritem siapa? Ayah saya mendidik saya secara baik soal agama, dan karena itu saya pun bertumbuh menjadi seorang penganut agama dengan konsisten dan konsekuen. Saya tidak pernah membayangkan satu saat saya akan jadi Kristen. Bagi saya Kristen itu tidak menarik. Saya sebagai orang Muslim atau terlahir sebagai Muslim, saya memiliki prinsip Islami, yaitu seperti yang tertulis di dalam Quran surat Al-Imran ayatnya yang ke-19, Inad dina indaulahil Islam. Agama yang diridhoi, yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Agama lain itu nggak diridhoi, agama lain itu nggak diterima. Ya, karena itu saya menganggap bahwa agama Islam adalah agama yang terbaik. Tidak pernah berpikir untuk jadi Kristen. Jangankan jadi Kristen, bergaul dengan orang Kristen itu saya membatasi diri. Dan saya juga pegang Quran surat ketiga ayat 85. Dikatakan waman yabtagi gairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal hasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak diterima daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi saya sangat menyadari kalau saya keluar dari Islam, saya tergolong orang yang rugi. Iya, rugi kalau nggak ditampol. Tampol nggak nih? Tampol bos. Jadi udah nggak aneh ya dengan orang-orang seperti ini gitu ya. Mereka ngaku ya yang dari Islam pindah ke Kristen, terus bawa-bawa ayat Al-Quran. Sebenarnya ketika mereka mengeluarkan ayat Al-Quran itu, mempertanyakan itu, padahal sudah ada jawabannya gitu. Udah ada jawabannya, udah ada kepastiannya, yang dimana mereka malah milih nyembah manusia, yang dimana yang disembah itu untuk menyembah Tuhannya manusia yang disembah tersebut. Gimana ya? Tapi udah emang bener ya, Sogra mikir. Terus dia sebut ini prinsip hidupnya katanya dalam Quran surah Al-Imran. Quran surat Al-Imran. Waduh, anu kieu ya, anu baru menemukan dan baca Al-Quran gitu. Masa kalah sama anak TK? Di situ kan udah jelas ada kalimat alif lam alif, ain mim ro nun, yang kalau diberikan tajwid agar mudah membacanya, yang jika dibaca menjadi Ali Imran, bukan Al-Imran. Quran surat Al-Imran. Terus dia bilang gini, inna dina indalohin Islam. Iya, memang benar ya. Hanya Islam agama yang diterima sama Allah. Betul apa betul? Sok sekarang begini, punten-punten nih ya, mohon maaf nih kepada agama lain yang nanti saya singgung. Yang pertama, agama Kristen ini yang buat Yesus apa Paulus?
Kalau jawabannya Yesus, kapan Yesus bawa agama? Sedangkan orang Kristen mengatakan Yesus tidak membawa agama. Kalau jawabannya Paulus yang adalah musuh Yesus atau musuh Tuhannya lah ya, Tuhannya mereka sendiri. Paulus ini membuat sebuah kitab dari buah pemikirannya sendiri yang jauh dari pengajaran Yesus. Kira-kira bakal diterima nggak agamanya sama Tuhannya Yesus? Dan mohon maaf nih, saya singgung sedikit ya dari agama Buddha nih. Sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi nggak apa-apa, ini untuk penjelasan semua agama ya. Agama Buddha yang berasal dari India didirikan oleh seorang anak raja bernama Siddhartha Gautama, yang ayahnya adalah seorang raja bernama Sudidana ya. Dan ini yang nyiptain anak raja. Kira-kira agama dari Allah atau bukan? Ya meskipun pengajarannya menuju kepada Tuhan gitu ya, tapi agama ini diciptakan oleh manusia. Dan mohon maaf juga nih, agama Hindu ini dari India ya, perpaduan antara suku Arya dan juga suku Dravida. Keduanya punya kepercayaan masing-masing. Suku Arya ini pemuja dewa-dewa langit, dewa-dewa air, dewa-dewa tanah segala macamnya ya. Dan bangsa Dravida ini pemujaannya ke simbol-simbol alam. Kira-kira agama ini dari Allah atau bukan? Tapi tetap tujuannya menyembah Tuhan. Terus ada lagi agama Konghucu. Mohon maaf juga nih, saya singgung juga ya. Penyusun agama Konghucu ini adalah seorang filsuf, guru dan pemikir ya, yang bernama Kongzi atau Kongqiu. Dan ini adalah agama yang dari sebuah pemikiran seorang filsuf yang menuju kepada ketaatan atau ketakwaan kepada Tuhan menurut kepercayaan mereka. Ini agama dari Allah bukan? Nah, akurat 1000% enggak Allah ketika berfirman inna dinna indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Karena apa? Karena al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinna. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada satupun agama yang seperti ini. Bahkan satu-satunya kitab yang menyatakan bahwa agama Islam sempurna. Terus dia bilang begini katanya, Waman yabtagi gairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal hasirin. menurut kafirun mah ini teh keren banget gitu ya, jagoan, bisa baca Quran. Tai kucing. Aneh gitu ya, waktu Islam gak bisa baca Quran, pas murtad jadi kafir, lanjut jadi ahli Quran. Aduh, kacau memang ya. Kita lanjut teman-teman. Islam adalah hidup dan mati saya. Karena itu juga dikatakan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 102 dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Inilah prinsip Islami yang saya pegang. Artinya untuk menjadi Kristen itu sebuah kemustahilan secara manusia. Karena selain tidak menarik Kristen itu bagi saya, ya, Kristen itu juga kafir menurut saya. Kenapa kafir? Karena ya sesuai dengan dalil Quran, di dalam Quran surat yang kelima Al-Maidah ayat 73 dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasatan. Kafirlah mereka yang berkata bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Jadi orang Kristen punya Allah itu tiga. Karena ada Trinitas, Allah Tritunggal. Ini betul gitu ya. Apa yang salah? Emang bener. 3 entitas dalam satu tubuh, 3 jenis dalam satu tubuh. Allah itu Bapa, Allah itu Yesus, Allah itu Roh Kudus. Satu dalam 3 pribadi, 3 pribadi dalam satu. Tidak bisa dipisah dan saling berkegantungan dan saling berketergantungan. Makanya ada satu momen pada saat mereka pisah nih ya, katanya satu tubuh 3 pribadi dan mereka pisah tuh. Yang pertama ada Pak Yesus yang dibaptis di sungai ya.
Terus ada yang dengar suara Allah di langit. Terus ada yang lihat Roh Kudus itu berbentuk seperti burung merpati. Nanti. Ini nanti dijelasin ketika dia membaca ya. Pokoknya mah kita dengerin ini. Kalimatnya begini. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasatan. Saha Aisyah salah satan bekok. Ya gini lah, akibat kafir yang kafah belum pernah baca Quran, ngakunya Islam kental. Kodol aja terkental. Kita lanjut ya. Allah Tritunggal. Jadi bagi saya Allah Tritunggal itu ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi 3 Allah yang menjadi satu. Maka saya pegang ayat Quran Al-Maidah 73 itu mengatakan bahwa orang Kristen itu kafir. Cocok nih. Ya, Al-Maidah 73 ini cocok untuk orang Kristen. Nah, yang kedua, saya mengatakan orang Kristen itu kafir, agama kafir, karena dia berkata Allah itu punya anak. Ya, anak Allah itu namanya Yesus. Kan ada lagunya kan? Anak Allah, Yesus namanya. Berdendang. Maka Quran surat Al-Ikhlas itu menjadi sesuatu yang sangat saya pegang dengan kuat. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanak. Karena itu kalau orang Kristen bilang Allah itu punya anak, wah ini sesuatu yang bagi saya ya apa ya, kekafiran gitu. Sesuai dengan Quran yang tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 116 dikatakan wa qalu takhazallahu waladan. Ya. Al-Baqarah ayat 116 dikatakan wa qalu takhazallahu waladan. Dan mereka orang-orang kafir itu berkata Allah punya anak. Ya. Ini saya pegang. Dan yang ketiga, bahwa orang Kristen itu kafir karena dia menyembah Yesus yang notabene adalah manusia sebagai Tuhan. Karena itu juga dalil yang digunakan adalah Quran surat Al-Maidah ayat 72 berkata laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kafirlah mereka yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih, anak Maryam. Nah, ini 3 alasan kenapa saya mengatakan agama Kristen itu agama kafir. Saya nggak tahu yang lain ya. Apakah yang lain juga sama dengan saya yang mengatakan orang Kristen itu atau agama Kristen itu kafir dengan dalil ya, Quran yang dipakai sebagai rujukan itu dalam Al-Maidah 73, ya, dalam Al-Baqarah 116 dan Al-Maidah 72. Ya, saya tidak tahu. Tapi inilah sebenarnya bisa ditampol gitu. Cuma nggak perlu lah karena dia udah jelasin benar juga gitu ya. Tapi yang salah itu ketika bacaan Qur'annya gitu ya. Surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Terus dia baca lagi dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72 katanya ya. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kualitas bacaan sih paling kental yang beragama Islam. Waduh, tapi bacaannya hanya ulama kafirun yang bisa dan paham. Ini kita lanjut ya. Itulah yang menjadi dasar saya mengatakan kepada orang Kristen itu agama kafir. Maka sebagai agama kafir, nah ganjarannya adalah ya
pada akhirnya orang kafir itu juga akan masuk neraka. Nah ini si goblok ini harus ditampol. Kalau memang ajaran Islam seperti itu, kenapa murtadin ini dan kafirin ini masih hidup di Indonesia, termasuk kafirin di dunia, termasuk makhluk-makhluk ini nih yang kayak gini, termasuk murtadin-murtadin yang jelas-jelas memerangi Islam, Allah dan Rasulnya dengan cara-cara seperti ini. Kenapa kafirun masih hidup enak, masih bisa berkeliaran di jalan, masih bisa lenggak-lenggok bikin TikTok? Kenapa masih bisa hidup dan bikin YouTube sampai saat ini? Kenapa tuh kafirin dan juga murtadin masih hidup? Heran gitu ya. Kalau memang ajaran Islam seperti itu, saya akan habisi nyawa tetangga saya yang Kristen tuh ada di ujung sana, terus saya akan habisi keluarga saya yang Kristen, saya akan habisi juga teman-teman saya yang Kristen. Kalau memang ajaran seperti itu, heran gitu ya, kenapa si curut ini nggak baca gitu dalam Bible-nya sendiri. Akan tetapi tentang seteruku atau musuh-musuh Yesus yang membenci Yesus menjadi rajanya, bawalah kemari dan sikatlah dan hilangkan nyawanya mereka di depan mataku. Itu kan kiasan, itu kan perumpamaan. Jakun domba, lihat nih tafsir dari ahli Kristen ya di Santapan Harian dan juga di John Gill's Exposition of the Entire Bible. Kalimatnya seperti ini. Perumpamaan ini membicarakan nasib orang-orang yang menolak kerajaan Allah dan menolak Yesus sebagai Tuhan mereka. Ada perintahnya nggak ini? Ada dong. Terbukti nggak pada saat ekspansi, bahkan pada saat agama Kristen ini sampai ke Indonesia, pada saat penjajah menyebarkan paham 3G, ngomongnya dagang, nggak taunya menjajah. Berapa juta jiwa yang hilang nyawanya karena mempertahankan agama Islam? Kalau nggak hilang nyawanya, minimal jadi budak, dipekerjakan secara paksa nih. Mikir atuh sia teh cubluk. Rata-rata murtadin ini ngomongnya kadang seenak jidat ya. Bahasa Sundanya mah abong diantep ya, asa ngaraja. Gara-gara kita diemin, mereka bebas gitu ngomong apa aja. Tapi ya gitu, no viral no justice sekarang mah. Padahal dengan kalimat seperti itu mereka praktekkan nih. Ya contoh aja ya. Kita bacain aja ayat yang dimana ya, kalau memang murtadin ini percaya sama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, simple begini teman-teman. Seperti ini teman-teman, dalam Markus 16 ayat 16 sampai 18. Kalau memang murtadin itu ngajak kita gitu ya untuk mengikuti agama mereka ya, supaya kita percaya pada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kalimatnya dalam Markus perintah Yesus begini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tetapi siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, kata Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Buktikan para murtadin ayat ini minum racun di hadapan seluruh umat Islam. Kalau memang benar dia tidak akan hilang nyawanya, ya dia minum racun depan kita, baru kita ngikut agama itu. Betul atau betul? Kita coba aja. Gak ada yang berani teman-teman, gak ada yang berani. Wallahi, yang ada mereka itu kan cuma kiasan, itu kan cuma metafora, itu kan cuma hanya tai kucing. Kita lanjut teman-teman. Saudara, kalau ditanya kenapa saya jadi Kristen, maka ada banyak alasan. Yang pertama, ya karena saya butuh juru selamat. Lemah. Karena saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Wah, lemah nih orang ini. Karena konsep keselamatan di dalam agama saya yang lama adalah, ya pertama agama, yang kedua ya beramal saleh, dan yang ketiga yaitu harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, tetapi bagaimana saya sampai pada titik? Ya. Bagaimana saya sampai tiba pada titik itu?
Yang pertama, saya dijumpai oleh Isa Al-Masih. Saya berjumpa dengan pribadi yang sangat luar biasa. Dari perjumpaan itu, kemudian saya punya kerinduan untuk mengenal dia secara lebih dekat. Nah, tidak ada sumber yang paling akurat untuk mengenal Isa Al-Masih atau Yesus Kristus secara lebih dekat, yang paling akurat kecuali Alkitab. Yang paling akurat kecuali Alkitab. Aduh, paling akurat ya. Gila ya. 80% orang Kristen di Indonesia mengatakan bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah orang yang berbeda dan tidak sama baik dalam Bible maupun dalam Al-Quran. Namun pada kenyataannya dan fakta di lapangan, 40 dari 80% pada saat mereka mencoba untuk mengkristenisasikan agamanya kepada agama Islam, pada saat mereka mencoba untuk memberikan sebuah kesaksian atau mengkristenisasikan agama Islam, dan mereka menyamakan nih antara Yesus dan Isa Al-Masih dan menceritakan kisah Isa Al-Masih dalam Bible yang paling akurat katanya. Akurat dari Hong Kong. Yesus atau Isa Al-Masih aja umur 12 sampai 33 tahun nggak ada kabar. Ada yang bilang pesantren kilat, ada yang bilang kuliah, ada yang bilang sekolah SMP, ada yang bilang naik surga dulu, ada yang bilang les di Kumon. Gimana paling akurat? Matius, Markus, Lukas, Yohanes aja nggak sinkron satu sama lain. Banyak kontradiksinya. Kelahiran Yesus contohnya, jomplang tuh ceritanya. Terus baptisan Yesus aja beda. Yesus dicobain iblis, beda. Masih bilang paling akurat. Banget sese. Paling akurat di mana? Jawab dulu tuh Yesus kemana umur 12 sampai 33 tahun. Baru ngomong paling akurat. Kuntusiat akurat. Kita lanjut teman-teman. Sejak kecil saya ditanamkan jangan baca Alkitab. Saya kira sampai hari ini tidak ada ustadz yang menyarankan jemaahnya untuk membaca Alkitab. Tidak ada juga orang tua muslim yang menyarankan anaknya untuk membaca Alkitab. Ya memang tidak pernah disarankan. Tetapi percaya iya. Ya karena masuk dalam rukun iman yang ketiga. Ini saya tanggapi sedikit ya teman-teman ya. Mohon maaf gitu ya. Kenapa tidak disarankan? Jangan teman-teman. Jangan sampai. Kalau memang alasannya karena diubah-ubah, betul. Tidak asli itu betul. Dan ada yang lebih bahaya dari itu semua teman-teman. Bayangkan jika ada ayat-ayat ini ya. Ini dibacakan di saat kita lagi misalnya contohnya dakwah di dalam masjid dan membacakan ayat-ayat ini. Kita di Islam, anak umur 3 sampai 5 tahun sudah belajar Iqra ya. Bahkan ada yang hafal gitu ya. Karena Allah berikan kelebihan. 6 sampai 10 tahun pasti udah banyak pertanyaan dong. Betul. Ya. Apalagi umur 11 sampai 15. Kalau anak kita dikasih cerita seperti ini, kira-kira cocok nggak buat anak-anak? Bapak Ibu mau jawab apa? Kan kata si Cucunguk ini kan paling akurat kisahnya. Gimana teman-teman? Gimana Bapak Ibu? Mau dikasih Bible ini ke anak-anak dengan kalimat-kalimat seperti ini? Ini baru secuil ya, baru dikit banget ya. Belum semuanya Bapak Ibu. Kebayang nggak kalau dikasihin ke anak-anak? Kebayang nggak kalau dibacain di depan jamaah yang notabene-nya, notabene, yang rata-rata jamaahnya ada bapak-bapak, anak-anak, terus ibu-ibu, anak muda, dibacain ayat-ayat ini? Apa yang terjadi apa?
Terus menjadi apa generasi anak-anak kita ketika membaca ayat-ayat ini? Coba, misalnya ada anak-anak nanya nih tentang ayat ini, contoh nih. Ibu-ibu, ini tuh apa ya maksudnya ya Bu ya? Ibu mau jawab apa? Bingung. Terus ayah-ayah gitu ya, bapak-bapak nih. Ayah-ayah, ini maksudnya apa ya ya? Gimana ya? Ini gimana ayah maksudnya? Bapak mau jawab apa Pak? Bingung juga Pak. Itulah alasannya Pak. Harus didampingi orang-orang yang dewasa. Jangan anak-anak kecil ini baca Bible itu sendiri. Bahaya ya. Baru dikit ini ngeri. Benar kata si Rusli ya. Tidak disarankan. Ngeri bos. Kita lanjut teman-teman. Rukun iman yang ketiga, percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Nah yang kedua, saya kasih 3 alasan saja. Kenapa saya harus baca Alkitab? Kenapa saya berani baca Alkitab? Yang kedua, Quran surat Al-Maidah ayat 46. Di sana dikatakan wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Allah berkata begini, kami berikan Injil. Di dalam Injil itu fihi hudan, di dalamnya ada hudan, ada hidayah, ada petunjuk. Jadi Quran mengatakan Injil itu ada petunjuk. Waduh, saya bangga punya Al-Quran ya, karena ternyata Al-Quran mengatakan Injil itu ada petunjuk. Bukankah kita ini membutuhkan petunjuk dalam hidup ini? Apa yang saudara butuhkan dalam hidup ini? Duit. Sebutkan apa kebutuhan, apa yang kau butuhkan. Duit. Maka saya akan menjawab dengan satu kalimat pendek. Alkitab atau Injil adalah petunjuknya. Bukan cuma hudan, tapi juga wanurun. Dikatakan dan cahaya yang menerangi. Jadi di dalam Injil itu ada terang. Terang itu artinya jelas ya. Maka kalau ada sesuatu yang gak jelas kita jumpai dalam hidup ini, bacalah Injil, bacalah Alkitab, maka semuanya akan jelas ya. Alasan yang ketiga yang kemudian saya berani baca Alkitab adalah surat Yunus, surat yang ke-10 di dalam Al-Quran ayat 94 ya. Saya akan bacakan ya supaya supaya tidak salah ya, saya akan bacakan ya. Di dalam Quran surat Yunus ayat 94. Fa in kunta fis saki mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yagra'unal kitaba min qablik. Maka jika kamu dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jadi Nabi Muhammad, Allah suruh bertanya kepada mereka yang membaca kitab sebelum kamu. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, yang Allah turunkan dari langit, dari surga. Nah siapa orang-orang itu? Ini pertanyaan. Tentu Al-Quran selalu berkata Yahudi dan Nasrani. Nah kitab apa yang mereka baca? Ya tidak lain dan tidak bukan ya Taurat, Zabur dan Injil. Wah, ini yang membuat saya kemudian berani baca Alkitab ya. Jadi mulailah saya mendapatkan Alkitab, lalu kemudian saya membaca. Waktu saya membaca, wow, saya menemukan hidayah ya. Jadi kalau ditanya kenapa Anda jadi Kristen, ya dapat hidayah. Yang benar itu, kalau ada orang yang murtad dapat hidayah itu benar, karena pasti dia baca Injil. Sementara Quran katakan di dalam Injil ada hidayah, ada petunjuk. Nah, petunjuk mana yang saya temukan? Beberapa petunjuk, tapi saya angkat saja pada kesempatan ini satu. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian kata Yesus. Ini petunjuk. Karena memang selama ini saya minta petunjuk. Saya berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah sekarang Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini luar biasa. Karena itu wajib kita tampol. Tampol nggak nih? Tampol bos. Apa saya bilang? Selalu seperti ini. Kemarin saya sudah bahas ya tentang Al-Maidah 46 ya, yang dibacakan sama si betina ini nih. Kalau misalnya teman-teman belum tonton aja ya. Ada kan jembatan Shiratal Mustaqim. Ada juga kan
doa Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim. Maaf ya untuk teman-teman muslim, teman-teman muslimah, saya terpaksa harus ngomong kasar gitu ya. Hanya orang goblok, makhluk terhina dan makhluk paling rendah dari binatang, serendah-rendahnya deh dari binatang, kalau ihdinas syiratal mustaqim itu adalah Yesus, yang disambungkan ke ayat Bible dalam Yohanes 14 nomor 6. Nyambungnya dari mana tuh? Jelas jawabannya ada setelahnya. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa hubungannya sama Yesus? Sumpah makhluk di muka bumi ini bahwa ihdinas syiratal mustaqim itu Isa Al-Masih. Fix miring kabeh pokoknya mah. Puas? Belum puas sumpah. Tapi yang saya mau bahas tentang yang diucapkan sama si dalam Quran surah Yunus ayat 94. Quran surat Yunus ayat 94. Fa in kunta fis saki mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yagra'unal kitaba min gablik. Udah mau baca salah, sosokan mau baca Quran, tapi nggak tahu maksud dan tujuan gitu ya. Fa in kunta menunjuk kepada satu saja, pada satu orang saja ada kalimatnya kunta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka jika engkau satu-satunya, yaitu engkau wahai Muhammad Rasulullah, berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu yang berilmu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Apa di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ragu atau tidak? Bahkan Rasul aja menjawab, aku tidak ragu dan aku tidak menanyakannya. Rasulullah saja tidak ragu. Lah murtadin bawa dan baca ayat ini untuk meragukan umat Islam lainnya. Ya karena tampol. Sebenarnya ada gitu ya penjelasan ayat ini, tapi dikit aja ya teman-teman ya. Kan tuh ada tuh ya. Ini relate nih ya sama pertanyaan seperti ini. Maka jika engkau ragu, maka jika engkau dalam keadaan ragu ya, atau apa namanya ya, ya jika engkau dalam keraguan-raguan lah, atau nggak percaya gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Ini relate gitu sama pertanyaan kepada Nabi Isa ya. Ada tuh ketika Nabi Isa Al-Masih alaihissalam ini ditanya sama Allah, wahai Isa, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan selain aku? Jawab Isa Al-Masih apa? Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas atau tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan aku. Jika aku pernah mengatakannya, pasti engkau tahu ya Allah. Allah tahu apa yang ada di dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Maha suci engkau ya Allah, engkau maha mengetahui perkara-perkara yang goib. Kira-kira di sini Allah tahu atau enggak nih ketika Nabi Isa pernah mengatakan hal seperti itu? Allah maha mengetahui loh, gak ada yang bisa disembunyikan gitu. Tahu apa maksudnya Allah. Nah itu dia, Allah tuh lagi menguji teman-teman, memberikan pelajaran dan mengajak introspeksi diri. Sama halnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji Allah untuk bertanya tuh ya di Quran surah Yunus ayat 94 ya. Sok kalau ragu sama apa yang aku turunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Quran, tanya sama orang yang udah pernah baca Taurat yang punya Yahudi ya, dan Injil yang punya Nasrani. Injil yang asli ya, Injil yang datang langsung dari Allah, bukan berbentuk kitab tapi berbentuk lisan. Nah ini nanti kita akan bahas khusus tentang apa yang dimaksud dengan kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur di dalam Al-Quran. Apakah buku yang jatuh ke debuk langsung dibawa oleh si orang-orang Yahudi, atau sama si Paulus langsung berubah? Ini Injil asli atau Taurat asli, orang-orang yang mengetahui dan berilmu. Meskipun mereka berilmu pada zaman Rasul, pada saat di daerah Mekah, orang-orang Yahudi yang punya Taurat dan juga orang-orang Nasrani yang punya Injil yang sudah dirubah-rubah tuh tentunya
Apalagi mereka ketika membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Bukan punya mereka ya. Injil yang asli ya, bukan Injil Matius, Paulus, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Bukan, bos, jauh. Nah, kayak gitu sahabat ya. Sama gitu. Konteksnya tuh sama ketika kita nanya sama ibu kita atau sama ayah kita. Ibu tuh ibunya aku bukan? Nah, kamu itu anak mama bukan? Kalau kamu ragu, tanya sama bapakmu. Anaknya jawab, enggak, aku nggak ragu. Sama, ibunya juga jawab, sama, ibu juga nggak ragu. Karena kasih sayang kalian kepadaku, karena kasih sayangku kepadamu, itu membuktikan bahwa kalian orang tuaku, bahwa kamu anakku. Dari lahir, dari orok sampai besarnya, sampai anak itu nanya, ibu itu ibu aku bukan? Itu menguji. Sama kayak, nak, kamu itu anak ibu bukan? Diuji itu, ingin memastikan gitu loh. Sesederhana itu gitu loh. Kamu gak ngerti, kan nih para murtadin. Gusti nu agung gitu ya. Kalau saya balikin pakai Bible gimana? Mencret kayaknya di celana ya. Kita ketemu yuk gitu loh. Pengen saya dialog gitu sama orang yang murtad gitu loh. Pengen banget sama orang-orang yang murtadin tuh ketemu gitu. Terus yakinkan saya gitu untuk memeluk agama Kristen. Yakinkan saya untuk memeluk atau menyembah Yesus lagi gitu. Tapi apakah ada yang mau murtadin ketemu sama mualaf? Dicari juga murtadinnya pada sembunyi, kabur kaditu, kabur kadia. Kawani. Kita lanjut teman-teman. Setelah saya jadi Kristen, saya baru memahami. Ternyata dulu itu saya gagal paham tentang iman Kristen. Bukan gagal paham, bodoh. Saya pakai dalil Quran untuk menolak paham ya, konsep Trinitas, Allah Tritunggal. Saya berpikir orang Kristen punya Allah itu 3. Tapi setelah saya jadi Kristen, ya, tidak ada orang Kristen yang mengatakan Tuhannya ada 3. Jadi orang Kristen itu tidak seprimitif yang saya bayangkan. Gak pernah ada orang Kristen membayangkan Allahnya 3. Ternyata saya gagal paham. Saya pikir Trinitas itu berbicara tentang berapa Allah. Ternyata Trinitas itu bukan berbicara tentang keberapaan Allah, tetapi bicara tentang kebagaimanaan Allah. Dan ternyata setelah saya coba untuk memahami lebih dalam, ternyata Quran surat Al-Maidah 73 itu tidak ada masalah dengan iman Kristen. Sebab Al-Maidah ayat 73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasatan, itu bukan menolak paham Tritunggal, Allah Tritunggal, tapi ini menolak paham triteisme atau paham 3 Tuhan. Artinya bahwa ayat Al-Quran ini tidak ada masalah dengan iman Kristen. Ya. Tidak ada masalah. Yakin tidak ada masalah. PA teman-temannya. Baca ngaco, sok-sokan baca Quran. Sudah jelas ada penjelasannya dari Allah sendiri tuh dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-30 ya. Di situ Allah berfirman, waqalatil yahudu Uzairun ibnullah waqalatin nasorol masihubnullah. Tidak ada masalah gimana. Tidak ada orang Kristen yang mengatakan Tuhannya ada 3. Ternyata Trinitas itu bukan berbicara tentang keberapaan Allah, tetapi bicara tentang kebagaimanaan Allah. Jelas-jelas Tertullianus, seorang teolog Latin, nulis Bible abad ke-3 pertama kali menggunakan kalimat Trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3, bahkan dipakai dalam sebuah buku yang diberi judul Injil Matius, yang berada di urutan 28 nomor 19, yang menjadi amanat agung seluruh bangsa Kristen di dunia. Isinya, pergilah, go, ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan buku berjudul National English Bible mencatat bahwa walaupun beberapa sarjana telah membantah bahwa rumus baptisan Trinitarian atau Trinitas ini dalam amanat agung adalah bagian dari teks asli Matius, tidak ada dukungan manuskrip untuk klaim mereka. Ditambah lagi keterangan bahwa Allah membangkitkan Tuhan Yesus
Allah membangkitkan Tuhan Yesus. Ya gitulah. Dan Roh Kudus diam di dalam umat manusia. Apakah ini seperti jin korinnya Yesus? Ya sehingga gitu merenya. Mau dijelaskan satu juga tetap 3 pribadi. Mau 3 pribadi tetap jadi satu. Coba aja jawab nih. Yang tadi di awal tuh masih ingat kan? Ketika momen Allah ini 3 pribadi dalam satu. Bagaimana ada momen Yesus dibaptis di bawah nih, di bawah ya, Yesus dibaptis di air. Terus ada juga suara Allah di atas langit. Terus ada juga Roh Kudus yang berbentuk jadi merpati. Ada berapa jumlahnya? 1. Bodoh. Bagaimana tidak ada masalah dengan doktrin itu ya? Yang jelas-jelas 3 ini pisah nih antara Allah, Yesus dan Roh Kudus. Dan ketika Yesus naik ke surga semuanya ikut gitu jadi satu. Bagaimana tidak ada masalah dengan doktrin ini, badul? Yang ada sebelum Nabi Muhammad lahir malah. Dan sampai menjamur nih Trinitas ini, paham Trinitas ini menjamur sampai ke Mekah. Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang Trinitas kalau tidak Allah yang memberitahu? Makanya Allah firmankan tuh, laqad kafaru lazina qalu innallaha salisu salasah wa min ilahin ilahu wadhid. Ini mau terima syukur, nggak juga dapat azab yang pedih kok. Wah ngeri ya. Kita lanjut ya. Gak ada masalah katanya. Banget sih ya, tak masalah. Yang kedua, saya baru pahami setelah saya jadi Kristen, setelah saya menjadi orang Kristen, bahwa saya itu dulu gagal paham soal status Yesus anak Allah. Ya, kalau saya menggunakan kalimat dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad, lalu kemudian ini saya gunakan untuk menolak status anak Allah bagi Yesus, ini salah alamat. Apalagi Quran surat Al-Baqarah ayatnya yang ke 116 itu yang berkata wa qalu tahazallahu waladan, dan mereka orang kafir berkata Allah itu punya anak. Lalu kemudian ini alamatkan kepada orang Kristen karena Yesus anak Allah. Ini lagi-lagi saya katakan salah alamat. Kenapa? Karena ternyata gelar Yesus sebagai anak Allah itu bukan diterjemahkan dari kata walad. Kata walad ya, lam yalid walam yulad. Kata walad di situ anak secara biologis. Karena kata walad itu menurut etimologi bahasa Arab anak dalam pengertian biologis. Nah, Yesus gelar anak Allah itu kalau kita periksa Alkitabul Muqaddas, Alkitab berbahasa Arab, itu diterjemahkan dengan kata Ibnullah. Ya. Ibnullah artinya apa? Anak Allah juga, tapi dalam pengertian metafora. Pengertian metafora sigana kudu ditampol heula. Tampol bos. Keren euy, pakai Quran surah Al-Ikhlas dan Al-Baqarah 116. Kemana atuh Al-Baqarah? Geus mah agak salah, tarik deh. Pertama, katanya salah alamat kalau dikatakan Yesus anak Allah. Dongo, buat apa Bible menuliskan lalu terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terus ada lagi, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berhidup kekal. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oh, ini sebenarnya connect nih ya sama Mazmur 2 nomor 7. Katanya di situ aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau kuperanakan pada hari ini. Ini kira-kira metafora bukan ya? Terus ada juga dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah Allah Azza wa Jalla punya anak? Baik anak biologis, anak orang, anak hasil bayi tabung, anak tangga, anak kunci, anak yang hilang umur 12 muncul di umur 33 tahun.
kayak Yesus. Apakah Allah Azza wa Jalla diperanakan? Tahu diperanakan nggak? Dilahirkan, ya. Diperanakan tuh dilahirkan, diciptakan. Apakah Allah dilahirkan? Apakah Allah diciptakan? Apakah itu hanya metafora? Mau itu metafora, metafisika, metakimia, ataupun metalika? Salah alamatkah dengan kalimat lam yalid walam yulad? Sedangkan buku mereka mengatakan hal seperti itu. Tah eta. Berarti yang salah alamat firman Allah atau si Babangus Rusli ini. Kocak emang nih 1 sendok semen. Terus gini katanya. Kata walad ya, lam yalid walam yulad. Kata walad di situ anak secara biologis. Cek saha Aisyah gebog jauh. Walad dalam etimologi bahasa Arab itu artinya anak yang dilahirkan oleh orang tuanya. Berasal dari kata walada yang artinya melahirkan. Dan dalam bentuk tambahannya ada kalimat walada yuwalidu, tawalada yatawaladu, terus istawalada yastawalid. Dirubah ke kata benda menjadi walid, walidah, maulud, maulid, wildah. Ada walid, walid, nak Dewi boleh. Nah, kalau Yesus atau Isa Al-Masih itu orang tuanya ada nggak? Ada, namanya siapa? Betul, ya, Bunda Maria atau Siti Maryam. Kalau Allah, orang tuanya siapa? Maria juga, karena Allah menjelma menjadi manusia dan diam di rahim Yesus. Di dalam rahim Yesus, dalam rahim Maria. Rusli banget atuh make pomer. Ini menarik sahabat mualaf. Ini sebenarnya kalau bahasa Sunda nama kacaletot itu ya. Sebenarnya mah kelepasan nih. Tapi dibelokkan bahwa itu adalah kalimat metafora nih. Gelar anak Allah itu kalau kita periksa Alkitabul Muqaddas, Alkitab berbahasa Arab, itu diterjemahkan dengan kata Ibnullah. Ya. Ibnullah artinya apa? Anak Allah juga, tapi dalam pengertian metafora. Dalam Bible bahasa Arab ya disebut Ibnullah, jelas tuh, atau anak Allah. Ini lebih parah anjay ya. Ada lafaz ibnu dan ada lafaz Allah. Padahal dia baca sendiri tadi di Al-Maidah 72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Terus ayat 73-nya laqad kafaro ladzina qalu innallaha salisu salasah. Ya, diperjelas nih di buku Bible bahasa Arab, atau dia bilang Kitabul Muqaddas katanya ya. Kalimatnya seperti ini. Wallazina fis safinati ja'u wasajadu lahu qailina bil haqiqati anta ibnullahi. Waduh, anak Allah nih. Dan orang-orang yang ada di perahu datang menyembah dia, artinya katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Waduh, Matius 14 nomor 33 tuh tertulis di situ. Terus ada tuh kalimatnya tuh. Fa'ajaba Sim'an Butrusu waqala katanya. Anta huwal masihu ibnullahil hayy. Waduh. Ibnullahil hayy. Simon Petrus menjawab, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Matius 16 nomor 16. Terus ada lagi nih, satu lagi. Wal arwahun najisatu hinama nazorot khorot alahu wasorohot qailatan innaka anta ibnullahi. Waduh, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Markus 3 nomor 11. Wah, ini jelas ya, ada kalimat Ibnullah yang jauh dari metafora, karena di situ ada lafaz Ibnu dan Allah. Ibnullah yang artinya anak dari Allah, bukan Ibnu Maryam. Ini lebih jelas ya dari kekafiran. Mangga mamam ya. Ini seperti naplokeun tai ka beungeut sorangan, lempar tai ke muka sendiri. Itu udah jelas. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha Isa ibnu Maryam. Seger ya nampolnya. Ini lanjut ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana dengan surat Al-Maidah ayat 72?
yang berkata bahwa laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Bahwa orang Kristen itu kafir karena menganggap Yesus itu Allah. Yesus itu manusia. Itu pendapat saya dulu. Jadi kafir kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena itu saya selalu bantah teman saya, ada namanya Semi Dangawa, anak pendeta. Selalu saya tanya ke dia, kalau ada ucapan Yesus, kalimat yang keluar dari mulut Yesus, akulah Tuhan, sembahlah aku, ya, maka saya akan jadi Kristen. Haleluya. Tapi buktinya saya jadi Kristen, walaupun tidak ada ayat itu, kalimat seperti itu. Nah, saya baru pahami ternyata ya, Yesus itu tidak ada yang angkat jadi Tuhan. Tidak ada yang melantik jadi Tuhan. Karena memang dia adalah Tuhan dari sononya. Sesuai dengan berita yang disampaikan oleh malaikat dari surga. Di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi dia datang ke dunia ini bukan untuk membuktikan dia Tuhan. Karena itu dia tidak berteriak-teriak. Ya, "Hei, aku Tuhan, sembahlah aku." Yang ada di Alkitab yang teriak-teriak minta disembah itu iblis, setan, ya. Itu yang minta disembah sebagai Tuhan. Tapi Tuhan sendiri ya, tidak berkoar-koar, ya. Tidak perlu dia berkoar-koar. Saya kasih ilustrasi begini. Begini yang kita tampol. Nah, nampol naya. Tampol bos. Ini nampolnya sedikit edan-edanan ya. Nah, di dalam Alkitabnya dia ini ngomong katanya, yang teriak minta disembah itu iblis, setan itu yang minta disembah sebagai Tuhan. Lah, berarti Tuhan yang berfirman ini setan. Dalam Keluaran 20 nomor 3 versi bahasa Indonesia Masyakini, bahasa Indonesia sehari-hari, dan firman Allah yang hidup, jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Waduh. Terus dalam Ulangan 5 nomor 7 versi bahasa Indonesia Masyakini, bahasa Indonesia sehari-hari, dan juga firman Allah yang hidup sama, jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Waduh, setan juga nih. Terus dalam 2 Raja-Raja 17 nomor 36 dalam versi bahasa Indonesia Masyakini, firman Allah yang hidup, dan juga bahasa Indonesia sehari-hari ya, hormatilah aku Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari Mesir dengan kuasa yang besar, sembahlah aku, persembahkanlah kurban kepadaku. Waduh. Yang koar-koar sembahlah aku iblis dan setan nih dalam Alkitab. Senjata makan tuan ini mah. Naplokeun tai ka beungeut sorangan ieu mah, meludah ke muka sendiri ini mah. Demi apa coba? Rela begini demi apa? Oh iya. Kemarin kan ada yang nanya tuh ya. Kalimatnya begini, "Bang, mau nanya, kenapa orang Kristen nggak takut berbohong?" katanya. Dan kenapa mereka nggak punya malu? Ya sebenarnya jawabannya karena ada contohnya dari dedengkot mereka gitu, atau ketua gengnya, atau pendirinya, namanya Paulus dari Tarsus, ibu Yunani, bapak Yahudi, ngaku orang Farisi. Ya, padahal Yesus udah memperingatkan mereka tuh, padahal Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya. Ya, dalam Matius 16 nomor 6 katanya Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap peragi orang Farisi dan Saduki. Bahkan ada kutukannya tuh, celakalah orang-orang Farisi ya. Kalimatnya tuh ada di beberapa bagian seperti dalam Matius 23 nomor 27 dan nomor 29, terus dalam Lukas 11 nomor 42 dan nomor 43. Ya, celakalah hai orang-orang Farisi. Nah, si Paulus bilang, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Terus Kisah Para Rasul 26 nomor 5. Terus dalam Filipi 3 nomor 5. Aku ini keturunan Farisi dan aku adalah orang Farisi. Waduh,
Dan Paulus juga lah yang mengatakan ya dalam Roma 3 nomor 7, kalimatnya begini teman-teman. Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, oleh kebohonganku semakin melimpah bagi kemuliaannya, kenyahnya besar kemuliaan Tuhan, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Gimana? Terus ada lagi, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus dikabarkan baik dengan maksud palsu, maksud bohong, maksud nipu, ya, maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Siapa ini namanya? Ya itulah, baca sendiri ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Dan ternyata dipraktekkan oleh para kafirin yang ngaku murtadin, terbukti atau tidak. Oke, lanjut ya pembahasannya. Nah, katanya Yesus itu tidak ada yang angkat jadi Tuhan, tidak ada yang melantik jadi Tuhan, karena dia memang Tuhan dari sananya. Kocak lu Ingus Paulus ngambil ayat di dalam Lukas 2 nomor 11. Kalimat Al-Masih yang dirubah menjadi Tuhan. Waduh. Nih, kalau lihat dalam versi yang lain ya. Misal dalam versi kitab Taurat, Zabul, Injil di tahun 1912. Lalu juga ada kitab Syelabir cetakan 2000 dan 2011. Dan juga kitab KSZI, Kitab Suci, Jabur dan Injil tahun 2008 yang yang nerbitin semuanya LAI. Nah, kalimat yang tertulis dan dibaca oleh kebanyakan umat Kristen pada saat ini kan terjemahan baru ya, bahkan ada terjemahan baru versi kedua. Nah, kan kalimat yang tertulis dan yang dibaca oleh kebanyakan orang Kristen itu kan terjemahan baru ya, terjemahan baru yang tahun 1985 yang dicetak oleh LAI, dan itu kebanyakan rata-rata mereka semua pakai itu. Dan kalimatnya seperti itu. Kalimatnya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kalimat Kristus Tuhan inilah yang dirubah, diotak-atik untuk kepentingan doktrin. Yang sebelumnya adalah kalimat gini, hari ini telah lahir bagimu Al-Masih junjungan kita, ya. Terus ada juga Al-Masih junjungan kita, Al-Masih junjungan itu. Bahkan ke yang lebih tua, tahun 1600-an yang menyebar di Indonesia pertama kali, makanya bahasa Indonesia campur Melayu dikit. Ada kalimat Kristos Tuan dan Kristo Tuan itu. Kalau Tuhan tanah dan Tuan tanah beda atau tidak dalam bahasa Indonesia nih ya. Atau dalam bahasa Inggris, Lord Jesus sama Lord William from England, they have eaten with spoon, sama atau beda tuh Lord Jesus dan Lord William. Terus bagaimana bisa Tuhan dari sononya? Yesus itu tidak ada yang angkat jadi Tuhan, tidak ada yang melantik jadi Tuhan, karena memang dia adalah Tuhan dari sononya. Tuhan itu dilantik Allah, bahkan Tuhan diserahkan Allah untuk dihilangkan nyawanya. Waduh. Jangan ngaco deh lu. Beneran. Coba lihat nih dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 23. Terus ada lagi ya. Tuhan dibangkitkan Allah. Dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 24. Terus ada lagi Tuhan dibangkitkan lagi nih. Di nomor 32 ya. Masih Kisah Para Rasul nomor 32-nya. Terus Allah melantik Tuhan. Waduh, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ada lagi, Allah membangkitkan Tuhan. Waduh. Kisah Para Rasul juga Kisah Para Rasul 13 nomor 34. Terus ada lagi 1 Korintus 6 nomor 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Waduh. Jadi kebongkar nih. Kalau kita merujuk, kawinan dong ya. Kalau kita mengarahkan pandangan dan melihat dengan jelas ke Lukas 2 nomor 11, kalau memang mau seperti itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sesuai pandangan dan doktrin mereka ya. Simple atau sederhana teman-teman.
Apakah Tuhan dilahirkan? Bukankah dilahirkan itu hanya makhluk? Dan kalimat etimologi bahasa Arab yaitu walad, anak biologis yang lahir dari sebuah rahim. Sedangkan Allah lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak melahirkan anak dan tidak dilahirkan makhluk. Maka sesuai dengan yang tadi dia baca nih ya, si Rusli Cucunguk ini baca, Lusri Congor ini baca dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72 yang si Rusli katakan. Lalu bagaimana dengan Al-Maidah 72? Kemudian bagaimana dengan surat Al-Maidah ayat 72? Dia tidak sengaja baca lengkap teman-teman karena takut dan malu. Saya minta maaf. Harusnya saya bilang dia sengaja untuk tidak membaca lengkap karena takut dan malu. Saya malah bilang dia tidak sengaja membaca lengkap karena takut dan malu. Jadi ini saya yang salah, tapi karena video ini sudah dibuat, sudah tayang, jadi saya potong di tengah dan saya kasih informasi ini. Harusnya saya bilang dia sengaja untuk tidak membaca lengkap karena takut dan malu. Seperti itu. Mohon dimaklum ya. Seriusan, takut malu kalau ini dibacakan kepada umatnya atau yang dengar kisah dia, apalagi umat Kristen yang dengar, yang bilang haleluya puji Tuhan, terberkati terberkati aku mendengar cerita ini. Waduh, sebenarnya ini jadi cambukan, tampolan ke mukanya sendiri. Padahal jelas kalimatnya, kalau dia mau baca full, artinya aja lah buat mereka. Tapi kalau ini kita baca ya, dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-72. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala la masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah atau mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Bagaimana kalau dibacakan ini ketika dia ngomong gini kepada jemaatnya, kepada umatnya, kepada krocok-krocoknya, kepada orang-orang yang mendengarnya, apalagi di karangan Kristen ada kalimat, padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Waduh, Tuhan dari sononya dari mana? Biji lu 4 Tuhan dari sononya. Jelas Isa Al-Masih atau Yesus sendiri ngomong nih, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dalam Bible pun sama, sembahlah hanya kepada Allah saja. Ini malah ngajak nyembah yang nyuruh nyembah Allah dan Tuhannya. Apalagi murtadin gitu ya, ngaku Islam kental, rajin ngaji ya, keluarga taat, malah jadi murtad. Kan otaknya tikos sewat kayak begini mah ya, karena kebanyakan minum obat kuat. Setelah tahu ini ada hasrat untuk murtad dan ikut jalan sesat. No, God, please, no, no. Terima kasih sahabat Mu'alaf yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Semoga dengan video ini sahabat Mu'alaf bisa bertambah imannya, kuat, dan semakin bertakwa kepada Allah, menjauhi kemurtadan, menjauhi kekafiran. Dan semoga video ini juga Allah mudahkan urusannya, Allah ringankan bebannya, sampai nanti kita bertemu di jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga saya memohon maaf bila ada kalimat-kalimat yang mungkin
kurang enak didengar, salah dalam pembacaan, itu murni kesalahan saya pribadi, dan jika ada benarnya itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya ucapkan syukron, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik, si tukang tampol, undur diri. Setelah tahu ini ada hasrat untuk murtad dan ikut jalan sesat, sakit dan terus berobat. Tak lama mati jadi mayat berkarat, punya dendam kesumat lalu jadi keparat. Engkau punya cacat sehingga ditampol malaikat. Cepatlah tobat sebelum terlambat, jauhi maksiat bila itu tersirat. Mintalah hajat agar dapat mujizat. Jangan terlena dengan tipu muslihat, dengarlah nasihat, jangan lupa sholat. Berbanyak sholawat agar dapat syafaat, agar engkau selamat dunia dan akhirat. Yo, yo.